Episode 194. Janin kembar der. Baik, kami turun sekarang. Louis menerima telepon yang dipastikan dari temannya. Ayo kita keluar dari tempat ini. Louis berkata kepada Liha namun tidak berani menatap wajahnya. Liha masih terpaku berbaring di atas kasur sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Sepanjang jalan keluar dari tempat penginapan rahasia itu, Louis berjalan di depan dengan langkah tegap dan panjangnya. Sementara Liha menutupi rambutnya dengan syal yang sengaja disiapkan Louis lalu dijadikan jilbab sementara oleh Liha. Perempuan itu berjalan di belakang pria yang beberapa saat yang lalu hampir. Liha berusaha tidak berjarak jauh dengan jalan Louis yang memiliki kaki dan langkah panjang. Sebuah mobil hitam terparkir di depan pintu masuk, beserta supirnya, yang merupakan salah satu dari tim bentukan Louis. Liha masuk ke dalam mobil di kursi penumpang belakang bersama Louis di sebelahnya. Keduanya tidak berbicara satu sama lain dan saling memandang jalanan dari balik kaca jendela mereka. Pagi hari yang cerah, di sebuah rumah sakit swasta terbesar di Jakarta, sepasang suami istri sedang berada di dalam ruang poli kandungan untuk memeriksakan kehamilan sang istri. Darren meminta pelayanan paripurna dengan mengecek kandungan sang istri melalui USG tercanggih saat ini yaitu USG 5 dimensi. Namun, karena usia kandungan Kalista masih 2 bulan, jadi hanya bisa sampai USG 3 dimensi saja. Kelak kalau usia kandungan Kalista sudah mencapai 6 bulan, maka bisa menggunakan 5 dimensi. Dokter perempuan itu mengoleskan cairan bening di perut Kalista yang mulai sedikit menyembul. Sebuah alat digerakkan berputar mencari posisi janin yang sudah berusia 2 bulan tersebut. Darren dan Kalista tampak antusias melihat penampakan di layar yang ditunjukkan di depan mereka. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat ini. Di sini tampak jelas, ada 2 janin yang terbentuk. Masuk ke minggu ke-8 kehamilan, janin kembar ibu sudah memiliki lengan dan kaki yang menekuk. Pada tahap ini ibu sudah mulai bisa merasakan detak jantung janin. Secara umum, kepala janin sudah berkembang. Ucap dokter tersebut. Sejak dokter tersebut mengatakan, 2 janin yang terbentuk, Kalista dan Darren terbelalak tidak percaya. Kedua tangan mereka menutup mulut mereka yang menganga antara takjub dan bahagia. Anak kita kembar, Darren. Dengan mata berkaca-kaca, Kalista menatap Darren yang sama terkejutnya dan tersenyum bahagia. Kalista hampir jarang melihat suaminya tersenyum. Kini, dia melihat sendiri betapa bahagianya Darren mendengar langsung kabar ini. Iya, anak kita kembar. Aku sudah menduganya, jawab Darren. Apa ibu tidak merasakan nyeri berlebih di punggung, kram, atau rasa tidak enak? Dokter tersebut masih memantau pergerakan USG di melalui layar dan mengambil foto beberapa kali sebagai bukti. Darren menggenggam tangan Kalista dan mengusapnya berkali-kali. Dokter yang melihat dari ekor matanya, tersenyum simpul melihat kemesraan yang ditampilkan sang suami pasiennya. Awal bulan pertama terasa berat dok. Saya sering mengantuk, mual-mual di pagi hari, dan tidak bisa mencium aroma tajam langsung muntah. Jawab Kalista. Dokter tersebut pun menyudahi sesi pengintipan bayi kembar Darren dan Kalista. Perempuan hamil itu memakai kembali pakaiannya, dibantu Darren yang mengancingi kemeja yang dipakai sang istri. Kalista tampak malu melihat Darren memperlakukan dirinya seperti tidak bisa apa-apa. Namun, Darren memaksanya. Akhirnya, Kalista pun mengalah. Apakah ada makanan yang dipantang dok? Kalista yang telah selesai berpakaian, kembali duduk di kursi pasien yang sudah disiapkan, bersama Darren di sebelahnya. Tidak ada pantangan makan, hanya saja perhatikan alergi ibu seperti biasa sebelum hamil. Yang pasti, hindari asap rokok, minuman alkohol, dan begadang. Ibu hamil harus banyak istirahat agar ibu sehat dan janin pun sehat. Ujar dokter wanita itu mengakhiri sesi kontrol Darren dan Kalista. Setelah tidak ada lagi pertanyaan yang diucapkan sepasang suami istri tersebut, sepanjang lorong rumah sakit yang dindingnya bercatkan putih bersih dengan berbagai papan pengumuman kesehatan atau peringatan di sisi kanan kirinya,
Darren menggenggam tangan Kalista sejak keluar dari poli kandungan sampai menuju mobil dan terlepas karena masuk dari pintu yang berlawanan. Bagaimana sekarang? Sudah tidak penasaran lagi kan? Darren menyetir sendiri mobilnya dari rumah dan menuju rumah sakit. Kini mobil itu mengarah ke kantor Darren karena ada pertemuan penting siang ini yang harus dihadiri, bersama bapak mertuanya, Donnie, yang baru pulang dari luar kota. Aku sudah menduganya kok. Aku baca internet dan cari tahu tanda-tanda hamil anak kembar. Kalista tersenyum manis. Perempuan hamil itu mengelus-elus perutnya yang mulai tampak membuncit. Oh begitu. Syukurlah sekarang kita sudah tahu kalau calon anak kita kembar. Darren tersenyum puas. Tapi, sepertinya ada yang kelupaan. Kalista berpikir kembali. Aku pikir juga begitu. Tapi apa? Darren memiringkan dagunya. Jenis kelaminnya. Spontan mereka berdua berkata dalam waktu bersamaan. Ah Darren, kenapa kamu bisa lupa? Lalu, kenapa kamu juga lupa? Tanya sang suami yang mendapatkan omelan dan pukulan di lengan. Kamu tahu aku pelupa. Harusnya kamu yang mengatakannya karena kamu lebih kuat ingatannya. Kalista cemberut dengan bibir ditekuk dan tangan dilipat di depan dada, mata menatap kaca di sebelahnya. Cekak-cekak, bulan depan masih bisa kontrol lagi. Tidak masalah kalau tidak ketahuan jenis kelaminnya sekarang, toh kita belum perlu membeli apapun untuk anak-anak kita. Yang jadi masalah, kalau aku telat rapat siang ini, papahmu akan menganggap menantunya ini tidak memenuhi kualifikasi menjadi pengusaha yang tepat waktu. Darren mengintip jam di arloji tangan kirinya. Papah Donnie. Kalista mengerutkan dahinya. Jawab Darren singkat. Kamu mau bertemu papahmu? Tanyanya lagi. Sejak pertemuan pengakuan di rumah waktu itu, aku belum bertemu lagi dengan beliau. Beberapa hari yang lalu aku ke rumah mamah tapi papah katanya tugas luar kota. Jawab Kalista. Beliau pebisnis yang tepat waktu dan konsekuen. Rumor tentang playboy di luaran sana itu tidak benar. Hanya untuk menjatuhkan kredibilitas seorang Donnie Rickman karena tidak punya teman dekat dan tidak pernah mau datang di acara pesta apapun. Jawab Darren. Wah, anak menantu yang baik. Sekarang sudah mulai akrab ya. Kalista mendengus nyindir. Tidak juga, tapi memang itu kenyataannya. Jawab Darren lagi. Akhirnya mobil itu pun sampai di basemen pelataran parkir khusus petinggi perusahaan. Darren memarkirkan mobilnya di tempat khusus yang disediakan. Keduanya pun turun dari mobil dan berjalan masuk ke dalam gedung kantor menuju lift khusus. Sepanjang jalan, tangan Kalista tidak lepas dari genggaman Darren. Perempuan itu hanya menikmati saja telapak tangan besar dan kuat yang sangat mendominasi dan mau menang sendiri itu. Ting! Pintu lift pun terbuka dan langsung menuju lantai paling atas The Anderson Group. Kalista tampak sangat anggun dengan blus kemejanya dan rok lebar sepanjang bawah lutut. Tidak ada kesan kuno ataupun kampungan karena Kalista pintar memadu-madankan pakaian. Episode 195. Memeluk lutut. Pintu lift pun terbuka dan langsung menuju lantai paling atas The Anderson Group. Kalista tampak sangat anggun dengan blus kemejanya dan rok lebar sepanjang bawah lutut. Tidak ada kesan kuno ataupun kampungan karena Kalista pintar memadu-madankan pakaian. Darren menggandeng tangan istrinya sampai masuk ke dalam ruangannya. Kamu duduk di sini saja, jangan kemana-mana. Perintah Darren dengan suara beratnya. Pria itu pun menuju mejanya dan mengeluarkan laptop yang dibawanya kemana-mana. Aku tidak akan lama. Kalau kamu bosan, telepon pantry minta antarkan makanan dan minuman. Aku meeting dulu dengan bapak mertua. Jawab Darren dengan senyum memikat. Kini tinggal Kalista duduk seorang diri di dalam ruangan. Untuk mengusir rasa bosan, Kalista keluar ruangan sejenak dan berjalan-jalan ke toilet khusus karyawan yang ada di dekat pintu lift. Kalista masuk ke dalam dan menjumpai 3 orang karyawati yang tampaknya tidak melihat kedatangan Kalista sebelumnya bersama Darren. Hai, kamu anak baru ya?
Salah seorang perempuan di antara mereka bertiga yang paling tampil seksi, menyapa Kalista. Perempuan hamil itu menengok ke belakangnya, mungkin saja ada orang lain di belakang Kalista yang disapanya. Tapi ternyata tidak ada, dan itu berarti dia. "Oh, aku tidak bekerja di sini," sahut Kalista sambil tersenyum dan melangkahkan kakinya menuju wastafel untuk cuci tangan dan mengambil tisu untuk mengeringkannya. "Terus, untuk apa kamu ke kantor? Ini bukan tempat untuk main-main. Atau, jangan-jangan kamu istri dari salah satu karyawan di sini?" ujar perempuan yang lain. Bukan juga," jawab Kalista singkat. "Maaf, aku hanya kesini untuk cuci tangan." "Permisi," jawab Kalista sekenanya dan melangkah keluar meninggalkan kamar mandi. Ketiga perempuan itu saling bertukar pandang, mencari pemahaman masing-masing identitas perempuan yang baru saja masuk dan berada di tengah-tengah mereka. Kalista berjalan keluar lagi dan mencari ruangan lain yang bisa dilihat. Dia pun tidak melihat Andrew di sana. Mungkin ikut rapat dengan Darren. Kalista berjalan-jalan agak jauh sehingga sampai ke sebuah lorong sepi yang dipastikan tempat petugas kebersihan menyimpan peralatannya. Dia melihat penampakan dua orang dalam kesunyian sedang berbicara dengan berbisik-bisik. Kalista menyembunyikan dirinya di balik pohon hias besar yang berada di sisi lorong. Perempuan itu ada di ruangan presdir. Bagaimanapun caranya, buat dia menjauhi Darren untuk selama-lamanya. Dan, terserah kalian bagaimana melenyapkannya, aku tidak peduli. Kalian paham? Kalista salah melihat. Ternyata di hadapan perempuan yang berbicara itu ada 3 orang lelaki berpakaian karyawan berdiri dan mengangguk-angguk. Kalista bisa melihat dengan jelas dari posisinya yang sangat strategis. Namun, wajah perempuan itu tidak terlihat jelas. Kalista berusaha mendekatkan penglihatannya, namun sialnya, vas bunga itu tergeser dan menimbulkan bunyi yang membuat keempat orang di sana melihat ke arah Kalista seketika. Kalista segera melarikan diri mencari pertolongan. Dengan kecepatan yang dia bisa, Kalista berlari menuju ruangan suaminya atau minimal bertemu siapa saja yang bisa menolongnya. Namun nahas, seseorang berhasil menangkap tangannya dari belakang. Mulut Kalista langsung dibekap dan dimasukkan ke ruangan kebersihan yang pengap dan sumpek. Keberuntungan di pihak kita. Dia datang sendiri menyerahkan diri. Kalista dihempaskan ke lantai namun Kalista berhasil menahan jatuhnya dengan satu tangan. "Kalian siapa?" Kalista menatap satu persatu wajah 3 orang pria yang berdiri di hadapannya namun tidak ada yang dikenalnya. Tiba-tiba muncul sosok penampakan seorang wanita dari belakang para pria yang berdiri. Kalista membelalakkan matanya karena perempuan itu ternyata bos mereka, Britney. "Kamu," Kalista berkata, setelah perempuan hamil itu menemukan pegangan untuk berdiri. "Ya, aku heran, apa yang dilihat Darren darimu?" "Hanya perempuan kampung yang bahkan kuliah pun belum lulus dan tidak jelas siapa orang tuanya. Setelah kamu pergi dari dunia ini, aku pastikan Darren kembali ke pelukanku." Britney melipat kedua tangannya di depan dada, dan melirik salah seorang anak buahnya. "Hajar dia terlebih dahulu sampai dia merasakan rasa sakit yang amat sangat, karena telah melukai hatiku. Setelah itu bunuh dia tanpa meninggalkan jejak. Di sini tidak ada kamera CCTV, kalian tidak perlu khawatir. Selamat menikmati sisa hidupmu." Britney tertawa mengejek dan meninggalkan Kalista bersama 3 orang lelaki sebagai algojonya. Suasana mencekam langsung dirasa Kalista. Ketiga pria itu bergerak mendekati Kalista yang sudah siap-siap dengan gagang pel di tangannya. "Kalau kalian berani mendekat, akan aku hajar kalian satu persatu." Kalista mengibas-ngibaskan gagang pel tersebut ke sana kemari tanpa arah. Ketiga pria itu sempat dibuat mundur beberapa saat namun karena jumlah dan kekuatan yang tidak seimbang, tangan Kalista berhasil dibekuk dan salah seorang dari mereka memegang tangan perempuan hamil ke belakang. Kalista berteriak meminta tolong namun mulutnya dibekap. Salah seorang dari mereka menamparkan pipi Kalista dengan keras hingga Kalista sempat sempoyongan, darah segar keluar dari bibirnya yang indah. Ketika salah seorang dari mereka hendak menendang perut Kalista,
perempuan hamil itu refleks mengangkat kedua kakinya dan menendang lebih dulu pria yang akan menendangnya. Lelaki yang memegang kedua tangannya di belakang, terlepas dari Kalista. Kalista kembali menemukan kebebasan di tangannya. Sayangnya ketiga pria itu bukan lawan seimbang untuk Kalista. Beberapa kali mereka menendang Kalista, calon ibu itu dengan naluri keibuannya melindungi perutnya dengan menekuk tubuh memeluk lutut. Entah mulai kapan, Kalista merasakan punggungnya berasa dingin dan kaku. Hidungnya sempat mencium bau amis darah segar. Perlahan namun pasti kesadaran Kalista pun memudar dan akhirnya perempuan malang itu pun pingsan. Ketiga pria itu melarikan diri setelah menghapus jejak. Darren yang baru kembali dari meeting, tidak mendapati istrinya di ruangan. Tasnya masih tergeletak di sofa, begitu juga telepon genggamnya. Setelah meletakkan kembali laptopnya di atas meja, Darren keluar ruangan mencari istrinya. "Andrew, bantu aku cari Kalista." Andrew yang juga baru kembali ke kursinya, meletakkan laptop sejenak lalu pergi mengikuti arah kemana bosnya pergi. Darren mencari Kalista mulai dari toilet sampai ruangan lain. Semua karyawan yang dijumpainya ditanya satu persatu tapi tidak ada yang tahu keberadaan istrinya. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara orang berteriak kencang sekali. "Oh, tolong, ada pembunuhan di sini." Darren berlari secepat anak panah keluar dari busurnya, menghampiri suara yang membuatnya penasaran. Semua orang yang melihat berteriak menutup wajah mereka. Darren dan Andrew menyeruak ke dalam kerumunan. Kedua mata Darren melebar dan jantungnya seolah berhenti berdetak. Istri yang dicintainya sedang terbaring bersimbah darah dengan pisau menancap di punggungnya. Andrew yang melihat langsung memerintahkan untuk memanggil ambulans. Darren menghampiri Kalista dan memeluk istrinya yang memejamkan mata. Rahangnya mengeras dan aura membunuhnya keluar saat ini juga. Kalista tampak melindungi perutnya, terlihat dari posisi tengkurapnya dengan tangan memegang lutut. Darren bersumpah, siapapun orang yang telah melukai istrinya, akan menemui ajalnya segera. Episode 196. Ditinggalkan oleh banyak pria. Kalista tampak melindungi perutnya, terlihat dari posisi tengkurap dengan tangan memegang lutut. Darren bersumpah, siapapun orang yang telah melukai istrinya, akan menemui ajalnya segera. Darren mengangkat tubuh sang istri yang berlumuran darah ke sebuah brangkar dari ambulan yang datang 10 menit kemudian. Suasana panik dan mencekam terjadi di lantai paling atas gedung The Anderson Group, hingga beritanya sampai satu gedung mengetahui kalau ada korban pembunuhan di lantai paling atas, dan itu adalah istri presdir mereka. Donnie yang baru sampai lobi, spontan berlari kembali menuju lift untuk ke lantai atas. Ketika mendengar anaknya mengalami tragedi percobaan pembunuhan. Belum sampai ke atas, pintu lift khusus terbuka dan kejadian di depan matanya membuat matanya tidak bisa berkedip. Tubuh anaknya tergolek lemah dengan pisau masih menancap di punggungnya. Darren berlari di belakang brangkar Kalista dengan kedua tangannya bersimbah darah. "Andrew, periksa semua CCTV di lantai atas. Pastikan tidak ada jejak bayangan pun terlewat. Pembunuhnya pasti masih berkeliaran di gedung ini. Jangan sampai lolos." Sorot mata Darren hijau berubah seperti merah darah karena menahan emosi yang teramat sangat. Semua orang yang melihat pemandangan ini, berteriak histeris terutama ketika melihat kondisi pisau yang masih tertancap di punggung perempuan berambut panjang yang bersimbah darah. "Darren, apa yang terjadi?" Donnie bertanya dengan rahang mengeras dan mata hampir keluar karena marahnya. "Ada yang mencoba membunuhnya di ruang kebersihan. Sedang diselidiki CCTV dan pihak kepolisian. Aku harus menemaninya." Darren menjawab dengan terburu-buru dan dia pun ikut masuk ke dalam ambulans. Donnie bergerak cepat memberitahukan hal ini kepada istrinya, Agnes. Sesuai dugaan, Agnes menjadi panik dan menangis histeris. Donnie pun memperbolehkan Agnes menyusul ke rumah sakit asalkan memakai supir. Dari Agnes, Sarah pun mendapat berita duka ini.
Dan, akhirnya kedua orang tua meluncur ke rumah sakit menyusul Darren dengan kendaraan masing-masing. Satu gedung The Anderson gempar dan polisi memasang garis kuning di tempat kejadian perkara. Pisau yang akan dijadikan alat bukti, masih belum bisa dicabut dari tubuh perempuan hamil yang malang. Semua sudut dan tempat diselidiki oleh polisi untuk mencari barang bukti atau sidik jari yang tertinggal. Kamera CCTV pun ikut diperiksa dari berbagai sudut. Ada jalan terang ketika satu CCTV menangkap detik-detik Kalista ditarik tangannya oleh seorang pria dan dua orang pria lainnya nampak di layar CCTV. Tapi, ketika berada di sekitar ruang kebersihan, kamera CCTV tidak merekam kejadian pada jam tersebut. Jadi, besar kemungkinan, pelakunya mengetahui seluk-beluk lantai tersebut. 2 jam sudah operasi untuk menyelamatkan nyawa Kalista berlangsung namun tidak ada tanda-tanda operasi akan berhasil. Agnes dan Sarah menangis terseduh-seduh meratapi anak dan menantu mereka yang harus mengalami nasib nahas tersebut. James dan Donnie mencoba menenangkan istri mereka masing-masing. Darren duduk terdiam tanpa kata. Matanya menatap pintu kamar operasi dengan tajam. Wanita yang sangat dicintainya kini meregang nyawa di dalam. Belum lama dia tinggalkan, sudah seperti ini akibatnya. Darren tidak bisa menangis. Hatinya masih shock dan terpukul. Tidak bisa hilang dari ingatannya ketika melihat pisau tajam itu menembus punggung sang istri. Darren mengusap rambut dan menjambatnya ke arah belakang sambil mengeraskan rahang. Siapapun dia, akan aku buat cacat seumur hidup sebelum aku bunuh pelan-pelan. Jawab Darren dalam hati. Waktu terasa sangat lama bagi mereka yang menunggu di luar dengan harap-harap cemas. Pihak kepolisian pun belum bisa meminta keterangan dari Darren karena sedang menunggu jalannya operasi sang istri. Baru beberapa karyawan dan terutama orang yang melihat kejadian itu pertama kali. Setelah hampir 5 jam, akhirnya operasi selesai. Bagaimana istri saya, Dok? Darren yang melihat istrinya keluar dari ruang operasi dengan posisi tubuh miring dan selang masih terpasang di mulut dan hidungnya. Istri Anda sangat hebat. Dia melindungi anak yang ada di dalam perutnya namun tangan dan tulang keringnya mengalami memar akibat tendangan benda tumpul. Sekarang kami harus observasi dulu setelah operasi. Kondisi ibu dan bayi sejauh ini aman dan tidak berbahaya. Kini tinggal doanya saja semoga segera sadar setelah ini. Jawab dokter sambil terus berjalan meninggalkan keluarga yang sangat berduka. Kalista, huhuhuhu, anakku yang malang. Berani sekali dia mencoba membunuhnya. Aku akan bunuh dia kalau bertemu. Agnes meratap dan berteriak melihat kasur yang didorong membawa Kalista ke ruangan ICU. Darren mengekor di belakangnya. Pakaian Darren yang masih terkena noda darah pun belum diganti sama sekali. Darren, kemari sayang. Kamu pulang dulu bersih-bersih dan ganti baju. Tidak ada yang bisa kita lakukan di sini. Kami semua akan menunggu di sini dan tidak akan meninggalkannya sedetik pun. Ujar Sarah. Tidak Mam, aku tidak akan kemana-mana. Istriku sedang meregang nyawa demi menyelamatkan anak kami yang dikandungnya. Aku minta bawakan saja pakaian ke sini. Jawab Darren sambil menunggu di depan ruang ICU. Baiklah, Mami akan minta Hera untuk mengantarkan pakaianmu. Sarah pun berjalan sedikit menjauh untuk membuat panggilan. Darren, aku siap memberikan bantuan apapun yang kamu butuhkan. Donnie menghampiri menantunya yang berdiri di luar pintu ICU dengan penampilan acak-acakan. Terima kasih, kalau aku perlu, pasti aku minta bantuan. Papa. Jawab Darren ragu-ragu. Sejak kamu menikah dengan anakku, aku sudah resmi menjadi papahmu. Tidak perlu sungkan lagi antara papah dan anaknya. Donnie menepuk bahu pria yang berada dalam kondisi titik terendah dalam hidupnya. Darren hanya mengangguk lemah, tidak tahu harus berkata apa. Maaf, Bapak Darren. Kami membutuhkan pernyataan Anda di kantor polisi segera. 2 orang petugas polisi datang dan menghampiri Darren yang sedang duduk lemas di atas kursi ruang tunggu pasien ICU. Darren yang bingung antara harus pergi atau menunggu istrinya, mendapat dukungan dari kedua orang tua dan mertuanya. Pergilah, kami akan menunggu Kalista di sini.
Kami janji tidak akan meninggalkannya meski sejengkal sekalipun. Kini James yang berbicara. Dibalas dengan anggukan dari Donnie, Agnes, dan Sarah. Baiklah Pak, ayo. Setelah merasa tenang meninggalkan Kalista sejenak, Darren pun mengikuti langkah petugas polisi dan meninggalkan rumah sakit menuju kantor polisi. Sementara di tempat berbeda, seorang perempuan sedang menikmati anggur merah di sebuah diskotek yang biasa menjadi langganannya. Perempuan itu merayakan kemenangannya karena sudah berhasil menyingkirkan saingannya. Dialah Britney, yang ditinggalkan oleh banyak pria. Pertama Darren, dulu pria ini memujanya setengah mati. Kini setelah memiliki istri, justru tidak menganggap dirinya lagi. Menikah dengan Donnie pun dia harus dicerai sepihak karena ternyata Donnie kembali ke istri pertamanya. Lebih memilih perempuan tua dibanding dirinya yang merasa masih muda dan segar. Lalu ada Dave yang sempat menjalani kisah percintaan jangka pendek. Lagi-lagi Britney harus menelan pil pahit karena Dave sudah bucin kepada istrinya, alias cinta mati. Sehingga tidak akan melihat perempuan lain lagi. Lalu ada banyak lelaki lain datang dan pergi sesuka hati mereka, tanpa mempedulikan perasaannya sebagai seorang wanita.